Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Neng Gustini SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bimbingan Konseling dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Siti Sopianti, mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan bimbingan konseling. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian dari analisis kebutuhan bimbingan konseling, akan saya paparkan terlebih dahulu pendapat para ahli mengenai pengertian analisis kebutuhan. Menurut Brinkerhoff dan Gill, analisis kebutuhan adalah sebuah proses untuk mengidentifikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Molenda, Pershing, dan Reigelut, analisis kebutuhan adalah metode untuk mengetahui sifat dan luasnya masalah kinerja dan bagaimana cara penyelesaiannya. Dan menurut Gupta, analisis kebutuhan adalah sebuah proses untuk menentukan alasan kesenjangan dalam kinerja atau metode untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan baru dan masa depan. Maka secara umum, analisis kebutuhan adalah suatu proses untuk mengidentifikasikan pengetahuan, keterampilan, permasalahan, populasi, layanan yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Dan dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis kebutuhan dalam bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan diri peserta didik, lingkungan peserta didik, dan layanan bimbingan dan konseling dalam rangka pencapaian tugas-tugas perkembangan secara optimal. Adapun langkah-langkah analisis kebutuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi. Witkin mendefinisikan analisis kebutuhan sebagai proses membuat kebutuhan dengan memanfaatkan informasi yang dikumpulkan. Adapun 3 hal yang dapat diingat dalam proses perencanaan pengumpulan data, diantaranya yaitu apa yang Anda ingin ketahui, bagaimana yang Anda dapat lakukan dalam proses pengumpulan data tersebut, dan siapa yang dapat dijadikan sumber informasi dalam proses pengumpulan data tersebut. Kemudian yang kedua adalah identifikasi kesenjangan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama input, yaitu kondisi yang tersedia pada saat ini, misalnya tentang keuangan, waktu, bangunan, guru, pelajar, problem, tujuan, ataupun materi kurikulum. Kemudian yang kedua ada proses, meliputi pelaksanaan pendidikan yang berjalan yang terdiri atas pola pembentukan staf, pendidikan yang berlangsung sesuai dengan kompetensi, perencanaan, metode, pembelajaran individu, dan kurikulum yang berlaku. Kemudian ada produk, yaitu meliputi penyelesaian pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki, serta kelulusan tes kompetensi. Kemudian ada output, yaitu meliputi ijazah kelulusan, keterampilan prasyarat, lisensi. Dan yang terakhir ada outcome, hasil. Langkah yang ketiga ada analisis performance, yaitu mengidentifikasi guru, mengidentifikasi sarana dan kelengkapan penunjang, mengidentifikasi berbagai kebijakan sekolah, serta mengidentifikasi iklim sosial dan iklim psikologis. Kemudian langkah selanjutnya yaitu identifikasi hambatan dan sumber, yaitu mengidentifikasi hambatan dan sumber yang terkait dengan peserta didik yang menjadi masalah dalam perkembangan pembelajaran. Kemudian yang kelima ada identifikasi karakteristik siswa, yaitu menyangkut keadaan pribadi individu seperti sikap, minat, kondisi jasmaniah, hubungan sosial kejiwaan, kondisi rumah serta keluarga, dan lain-lain. Yang ketujuh ada identifikasi prioritas dan tujuan, kemudian yang terakhir yaitu merumuskan masalah. Selanjutnya, di dalam analisis kebutuhan bimbingan konseling ini
ada pelaksanaan analisis kebutuhan, yaitu diantaranya yang pertama, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan bimbingan dan konseling ini merupakan kegiatan mengelompokkan masalah yang berkaitan atau yang ada pada peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan analisis. Kegiatan analisis dalam pelaksanaan analisis kebutuhan ini yaitu pengukuran kebutuhan. Dan pengukuran kebutuhan ini merupakan kegiatan penting dalam menyusun program bimbingan di sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kebutuhan bimbingan konseling. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.